Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafa Asta. Pada kesempatan kali ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 29 Juni tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman situasi sholat Idul Adha di Masjid Abidin. Masjidnya terletak di Jalan Sutomo, Pekanbaru. Silakan menyaksikan. Jadi apabila teman-teman ingin mencapai masjid ini, jika dari tengah kota bisa melewati Jalan Sultan Syarif Kasim atau Jalan Hasanuddin. Apabila teman-teman dari Kulim atau Sail bisa melewati Jalan Kuantan atau Jalan Kampar. Tetapi apabila teman-teman dari Pelita Pantai atau Kecamatan Senapelan bisa melewati Jalan Setiabudi untuk mencapai masjid ini. Baiklah, ini situasi Masjid Abidin sebelum sholat Id. Teman-teman bisa melihatnya, situasinya masih sepi karena sholat Id dilaksanakan pada pukul 7.30. Allahu Akbar. Tetap besarkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Pada pagi hari ini, Khatib menyampaikan dalam khutbahnya tentang hikmah-hikmah berkurban, keutamaan-keutamaan berkurban. Kemudian Khatib menyampaikan bahwasanya kurban itu sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga sebagai rasa syukur dan kita kepada Allah dan juga sebagai kepedulian kita sesama umat muslim. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih cepat daripada itu. Salat Id berakhir pada pukul 8. Para jemaah mulai meninggalkan area dalam masjid. Bisa kita lihat di bawah tenda itu ada karpet. Maka kita bisa simpulkan bahwasanya jemaah memadati hingga di luar area masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Dafa Asta berada di Masjid Abidin, Kota Pekanbaru. Sekarang saya bersama Bapak siapa? Haji Arpai MM. Baiklah, Bapak pada tahun ini Bapak sebagai panitia kurban. Ya, saya posisi sebagai bendahara pada korban tahun 2023. Jadi Pak, untuk pada tahun ini jumlah hewan kurbannya berapa Pak? Untuk tahun ini jumlah korban untuk sapi ada 9 ekor dan kambing 1 ekor. Berarti jumlah total 10 ekor. 10 ekor. Apakah terjadi peningkatan atau penurunan pada kurban pada tahun ini Pak? Sebenarnya dibanding dengan tahun kemarin agak menurun sedikit. Kalau tahun kemarin ada 8 ekor sapi, kemudian ditambah 3 ekor kambing. Kemudian apakah ada penyelenggaraan, ada pihak dari luar untuk membantu pemotongan daging sapi Pak? Oh, kita tidak memakai jasa orang luar, tetapi kita memakai orang dalam tanda kutip. Kita pada tahun ini malah sudah ada teknik baru yang dipakai dalam proses pemotongan hewan tersebut. Baiklah. Kemudian pada tahun ini apakah sulit untuk mencari hewan ternak untuk dikorbankan Pak? Kalau hewan korban itu kita tidak mempunyai kesulitan yang signifikan karena kita sudah punya langganan dari tahun ke tahun, itu orang yang mengisi sapi kita. Kemudian bagaimana distribusi atau pembagian daging hewan kurban ini Pak? Pendistribusiannya kita ada 3 tingkatan. Pertama untuk peserta
kemudian untuk jamaah, kemudian yang ketiga untuk jamaah-jamaah luar yang aktif pada sholat ketika minimal 2-3 waktu di Masjid Abidin. Oke. Kalau untuk orang fakir miskinnya, Pak, itu daerah mana biasanya untuk dibagikan? Oh, kalau di daerah miskin itu ada tertentunya di daerah pinggiran-pinggiran Sungai Siak itu ada beberapa kakak yang dibagikan karena menengok dari kondisi dan posisi ekonomi di daerah pesisir Sungai Siak tersebut. Oh, baik, Pak. Kemudian ini ada teknik baru untuk merubuhkan hewan sapi itu. Itu bisa diterangkan sedikit, Pak? Ya, teknik yang di baru itu memang lagi booming, viral bahwa cara penyembelihan tersebut agak digampang dan mudah, tidak memakai tenaga. Kemudian disembelih di atas kerangkengnya, terus ditarik ke tempat pemotongan tersebut. Baik. Kemudian ini yang terakhir, Pak. Bagaimana pesan Bapak untuk Idul Adha pada tahun depan, Pak? Pesan dan kesan saya untuk tahun ini kita belum menengok hasil dari tempat pemotongan yang booming itu. Tapi kalau sekira itu berhasil, mungkin langkah ke depannya akan lebih dipermudah karena tidak memakai tenaga yang banyak dan barangkali selesai pekerjaannya tuh lebih cepat. Nah, yang biasanya selesainya pukul 1 barangkali dengan memakai jasa yang seperti ini, yang baru ini mungkin bisa sebelum zuhur sudah bisa selesai penyelenggaraannya. Oke, baik saja. Itu saja wawancara saya dengan Pak Arpai selaku bendahara kurban penyelenggara kurban di Masjid Abidin pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Inilah situasi di Masjid Abidin sekarang pada proses penyembelihan hewan kurban, dan ini hewan-hewan ternak yang dikurbankan pada tahun ini di Masjid Abidin. Ini proses penggunaan alat perobos sapi. Ya, sapinya diikat pada besi, kemudian baru direbahkan seperti itu. Juga kelebihan alat ini, selain mudah untuk merubuhkan sapi, kemudian jemaah tidak perlu untuk mengangkat sapi itu, karena kita bisa lihat di situ ada roda, jadi tinggal didorong saja untuk disembelih. YouTube. Minggu depan. Setelah disembelih, hewan-hewan ini akan dibersihkan, kemudian akan dipotong-potong dan dibagikan kepada jemaah dan fakir miskin yang berhak untuk mendapatkan daging kurban ini. Inilah liputan pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.